Baik Ibu-ibu, mari kita buka Alkitab kita dari Pengkhotbah ya. Pengkhotbah pasal 1 ayat 1 sampai 11. Ya. Jadi kita melihat Pengkhotbah pasal 1 ayat 1 sampai 11. Ya. Ya, ini Pengkhotbah pasal 1 ayat 1 sampai 11. Ya, mari kita akan belajar dari ayat-ayat ini. Ya, saya baca demikian firman Tuhan. Pengkhotbah pasal 1 ayat 1 sampai 11. Inilah perkataan pengkhotbah anak Daud, raja di Yerusalem. Jadi kalau saudara melihat, kita lihat dulu yang pertama ya. Jadi dalam Pengkhotbah pasal 1 itu dia dikatakan anak Daud. Ya, anak Daud. Lalu informasi yang berikutnya tentang dia adalah raja di Yerusalem. Nah, pertanyaannya siapa dia? Ini sama dengan siapa? Salomo. Ya, kalau bicara raja di Yerusalem yang menjadi anaknya Daud, ya, yang menjadi anaknya Daud pasti adalah raja Salomo. Nah, lihatlah dalam bagian ini, ya, ini informasi dari ayat 1 ya. Dalam ayat 1 dijelaskan, ya, inilah perkataan pengkhotbah. Jadi si anak raja Daud ini atau Salomo ini menyebut dirinya sebagai apa? Dia menyatakan dirinya sebagai pengkhotbah. Ya. Pengkhotbah, ya, pengkhotbah atau dalam bahasa Ibrani ini sama dengan kohelet. Ya, kohelet dalam bahasa Ibrani. Ya, kohelet atau yang bisa dikatakan diterjemahkan kohelet ini sama dengan orang yang merenung. Ya, merenung, ya, merenungkan hidup. Ya. Jadi kalau dikatakan orang berkohelet, ya, kalau dibilang pengkhotbah bukan pengkhotbah kita hari ini. Kalau dibilang misalnya ya, pengkhotbah kita hari ini adalah si Anu, seperti itu ya. Bukan itu tujuan, bukan itu maksudnya. Jadi kalau dibilang pengkhotbah ini, pengkhotbah di sini adalah orang yang merenungkan hidup. Nah, jadi bisa kita katakan tulisan-tulisan daripada pengkhotbah ini, ya, si pengkhotbah ini dari pasal 1 sampai pasal 12 dari kitab pengkhotbah ini, isinya apa? Isinya adalah merenungkan hidup. Nah, ini saudara ya, merenungkan hidup. Jadi hidup itu perlu direnungkan. Dan memang siapapun kita perlu merenungkan hidup. Ya, perjalanan hidup itu cepat. Kalau saya melihat WhatsApp, ya, ada teman saya itu, ya, teman yang sangat luar biasa menurut saya. Ya, tiap hampir COVID ini hampir setiap hari dia khotbah. Tapi hari Minggu lalu ya, bukan minggu kemarin, minggu ini, minggu lalu ya. Minggu lalu dia masih khotbah, ya, tapi Senin pagi atau Minggu malamnya dia dipanggil Tuhan pulang ke surga. Jadi kita melihat semuanya cepat sekali. Ya, belum lagi pandemi ini, belum lagi masa-masa sulit seperti ini ya. Jadi kalau kita sekarang lihat kan, sulit itu bukan lagi sulit hanya mengatasi pandeminya, tapi mengatasi segalanya kita jadi sulit. Ya, jadi sulit. Nah, kayaknya kayak kami di rumah susun ya, yang tahun lalu kami bisa dapat sembako mungkin 2 kali dalam sebulan. Ya, sekarang diganti dengan BST ya. Apa namanya, BST itu ya, bantuan ya sosial tunai. Ya, tapi ternyata orang-orang tidak mendapatkan lagi. Jadi dulu itu 958 paket buat kita di sini. Ya, 958 paket. Tapi sekarang setelah BST, kalau saya total orang yang mendapatkan yang dipanggil Bank DKI masih 19 orang, 19 keluarga gitu istilahnya ya. Dari 958 paket. Kita bisa membayangkan bahwa perubahan itu sangat cepat sekali. Ya, perubahan itu sangat cepat sekali. Sampai-sampai orang bilang, nurunkan ke bawah kok susah banget sih. Sementara di atas kalau dikorupsi cepat banget korupsinya katanya. Ya, korupsinya cepat sekali katanya. Kalau di atas itu korupsinya cepat sekali. Ya, bahkan dikorupsi bermiliar-miliar gitu. Ya, dan pada akhirnya orang menjadi apa namanya? Kalau saya melihat ya, dari mulai awal Januari itu persepsi orang ya, ya udah. Akhirnya kata kuncinya adalah ya udahlah. Akhirnya orang masa bodoh dengan hidup. Ya, masa bodoh dengan hidup. Karena apa? Karena ada pertarungan hidup yang harus dilakukan. Ya, harus dilakukan. Jadi sekali lagi,
Pengkhotbah itu kohelet atau orang yang sedang merenungkan hidup. Jadi waktu kita merenungkan hidup, apakah kita bisa disebut kohelet? Ya, kita adalah kohelet. Ya, orang yang merenungkan perjalanan hidup kita, perjalanan keluarga kita, perjalanan masa depan kita, gerak kita, langkah kita, dan lain sebagainya. Jadi kita adalah kohelet. Jadi bukan hanya pengkhotbah yang disebut dengan kohelet atau Salomo yang dibilang kohelet, ya dia adalah semua kita adalah kohelet. Jadi bisa kita katakan bahwa dari kitab-kitab yang ditulis oleh Raja Salomo itu, kitab pengkhotbah ini dia tulis bukan pada masa suksesnya dia, tapi pada masa tua. Pada masa dia sudah memperoleh segalanya. Ya, jadi pada waktu segalanya sudah ada di tangannya dia, barulah dia merenungkan hidupnya. Jadi kalau yang muda itu kan masa mudanya itu dia tulis adalah Kidung Agung. Masa suksesnya sebagai seorang raja dia tulis Amsal, ya. Lalu ada kitab-kitab yang lain yang dia tulis, ya. Ya, jadi kita bisa melihat dalam bagian ini dia tulis dalam masa tua. Ya, masa tua. Jadi masa tua ini adalah masa yang ya memang benar-benar ya dulu memang kayak saya pribadi ya usia 30, 40 masa bodoh aja kita. Jalan-jalan aja terus, kemana aja jalan gitu. Tapi setelah kita usia kita 50 mulai muncul lagi ya, kita mulai kembali mereview hidup bahwa pentingnya melanjutkan hidup ya. Kan setengah abad nih perjalanan 50 tahun ke depan itu ya, kita perlu bergerak lagi ke arah yang lebih lagi. Oke. Jadi ini yang pertama ya. Jadi dari ayat 1 informasi di dalam ayat 1. Nah, sekarang kita lihat ya, kita lihat di sini apa yang direnungkan. Ya, apa yang direnungkan? Ya, ini yang dikatakan ya. Apa yang direnungkan? Nah, coba kita lihat yang direnungkan itu ya, ini bagian yang pertama. Ya, yang direnungkan dikatakan begini. Kesia-siaan belaka kata pengkhotbah. Ya, kesia-siaan belaka. Ya, segala sesuatu adalah sia-sia. Jadi yang direnungkan itu pertama kali yang dia keluarkan adalah kata segala sesuatu sia-sia. Wah, ini mengerikan nih saudara. Segala sesuatu sia-sia. Ya, segala sesuatu sia-sia. Ini yang pertama kali dia renungkan dalam hidupnya. Lihat itu, dia buka kata-katanya dengan kata kesia-siaan belaka, kata pengkhotbah. Kesia-siaan belaka. Segala sesuatu adalah sia-sia. Ada berapa kali dia itu bilang? Ya, kesia-siaan satu, yang kedua kesia-siaan belaka, lalu yang terakhir sia-sia. Sampai di dalam ayat 2 ini dia menyebutkan kata sia-sia itu 3 kali. Ini gaya orang Yahudi. Kalau sampai dia sudah menyebutkan kata itu 3 kali, berarti ada sesuatu yang serius di dalamnya. Wah, ini saudara ya, ibu-ibu sekalian, ya kita bisa melihat bahwa memang ya gimana ya? Kalau kita melihat perjalanan hidup ini kan perjalanan hidup yang sulit menurut kita. Tapi memang realitanya adalah segala sesuatu dikatakan sia-sia. Nah, lalu yang kedua, bukan dia katakan segala sesuatu sia-sia dalam ayat 2, tapi dikatakan lagi, dia mulai bertanya. Dia memunculkan pertanyaan. Pertanyaannya dalam ayat 3 itu apa? Apa gunanya manusia berusaha dengan jerih payah di bawah matahari? Jadi inti bicaranya adalah apa gunanya? Ya, apa gunanya berjerih payah? Ini saudara. Ini dalam ayat 3. Apa gunanya berjerih payah di bawah matahari katanya? Apa dia frustasi waktu masa tuanya? Saya rasa enggak lah. Ya, segalanya masih dia punya kok. Nanti di pasal-pasal berikutnya ya, kita akan mempelajari itu karena saya bertekad untuk membahas ini kepada saudara ya. Ya. Nah, apa gunanya berjerih payah katanya? Apa gunanya berjerih payah? Nah, alasannya dia apa? Kenapa sampai dia katakan apa gunanya berjerih payah? Alasan yang pertama dia lihat dari alam. Alam. Alam itu dikatakan di dalam ayat yang keempat. Iya, ayat 4 sampai dengan ayat 7. Iya. Apa yang terjadi di dalam alam, saudara? Dalam alam ini, dalam dunia ini ya, dalam alam atau dunia ya. Nah,
dikatakan begini, keturunan yang satu pergi dan keturunan yang lain datang, tetapi bumi tetap ada. Tuh, ini perenungannya ya. Dari alam atau dunia ini, dunia ya, bisa kita bilang dunia ini, ya. Jadi yang pertama yang mau dipelajari katanya, coba ini, keturunan yang satu, coba lihat sana, keturunan yang satu pergi dan keturunan yang lain datang. Tapi bumi masih ada kan? Ya, belum pengangkatan soalnya. Yang masih ada. Nggak akan pernah bisa berubah itu. Ya, selalu ada di situ. Lalu apa lagi yang direnungkan? Ayat 5. Matahari terbit, matahari terbenam, lalu terburu-buru menuju tempat ia terbit kembali. Ya. Lalu ayat 6, angin bertiup ke selatan, lalu berputar ke utara, terus menerus ia berputar. Dan dalam putarannya angin itu kembali. Lalu dikatakan semua sungai mengalir ke laut. Ya, nggak pernah ke sungai juga kan? Semua sungai mengalir ke laut, tetapi laut tidak juga menjadi penuh. Ya, kemana sungai mengalir? Ke situ sungai mengalir, ya mengalir selalu katanya gitu. Lihat di sana. Jadi lihat di sana, alam. Alam kita selalu bilang di dunia ini kondisi manusia itu berubah di dunia ini, tapi lihat di sana. Dunia ini nggak pernah berubah. Putaran-putaran dari dunia ini nggak pernah berubah. Coba lihat nih saudara, ya pesawat jatuh, ya kan? Dunia masih tetap ada, benar nggak? Ya, lalu apa lagi? Gempa di Sulawesi Barat, tapi bumi tetap ada. Lalu banjir di Manado, kalau nggak salah ada banjir kemarin ya. Ya, banjir di Manado misalnya. Tapi bumi tetap ada. Jadi tidak ada yang berubah. Ya, selalu semuanya ada di situ. Ya, kita kehilangan orang-orang yang kita kasih, mendahului kita pergi ke sorga. Tapi tetap bumi ada. Jadi itu yang dikatakan oleh pengkhotbah, apa gunanya berjerih payah di bawah matahari ini katanya. Alasan yang pertama dia bilang alam itu nggak ada perubahannya. Tetap aja sama katanya. Nah, alasan yang keduanya dikatakan di dalam ayat yang ke-8. Segala sesuatu menjemukan sehingga tak terkatakan oleh manusia. Mata tidak kenyang melihat, telinga tidak puas mendengar. Apa gunanya berjerih payah katanya? Kenapa? Segala sesuatu menjemukan. Ayat 8 itu. Ya, jadi dia bilang segala sesuatu menjemukan. Nah, kalau menjemukan, ya ngapain kita capek-capek? Ngapain kita bekerja gitu kan? Coba ini. Secapek-capeknya kita kerja, saudara, pasti ada ngedumelnya nggak? Ngedumel. Ya, ngedumel. Jadi selelalanya kita nggak ada orang bilang, puji Tuhan lah, luar biasa hari ini katanya gitu. Ada aja yang membuat dia gedumel, ada aja yang membuat dia marah. Makanya dia bilang segala sesuatu menjemukan. Nah, apalagi saudara dikatakan dalam ayat yang ke-9. Apa yang pernah ada akan ada lagi dan apa yang pernah dibuat akan dibuat lagi. Tak ada sesuatu yang baru di bawah matahari. Jadi apa gunanya berjerih payah? Kenapa? Tidak ada yang baru. Ya, tidak ada yang baru di bawah matahari. Ya, di bawah matahari. Nah, ini udah ayat 9. Makanya dia bilang apa gunanya berjerih payah? Karena segala sesuatu ya katanya tidak ada yang baru di bawah matahari. Nah, ini saudara. Ya. Lalu ayat 10 coba lihat sana. Adakah sesuatu yang dapat dikatakan lihatlah ini baru? Masih lanjutannya ya. Makanya dibilang ini tidak ada apa namanya ini. Jadi ini kalau dilanjutkan nanti ada lagi lanjutannya ya. Ya. Nah, lalu saudara lihat lagi ayat 11. Kenangan-kenangan dari masa lalu tidak ada dan dari masa depan yang masih akan datang pun tidak akan ada. Kenangan-kenangan pada mereka yang hidup sesudahnya. Jadi itu yang dibilang tadi. Tidak ada yang baru di bawah matahari. Bingung nggak kita? Ya bingung juga ya. Inilah perenungannya dia. Yang pertama dia bilang sia-sia. Satu. Yang kedua adalah apa gunanya berjerih payah di bawah matahari. Ya. Apa gunanya berjerih payah di bawah matahari. Nah, kenapa dikatakan? Karena dunia ini nggak pernah berubah.
Ya, kita kehilangan sesuatu yang berharga dalam hidup kita, dunia nggak pernah berubah. Kita kehilangan pekerjaan, dunia nggak pernah berubah. Kita kehilangan anggota keluarga kita, dunia nggak pernah berubah. Ya kan? Kita kekurangan dalam dunia ini, dunia nggak pernah berubah. Semuanya nggak pernah berubah. Matahari nggak pernah berubah, segalanya tidak pernah berubah. Oh ya, banyak saya ngikut. Ya, lalu yang berikutnya, saudara, apalagi yang dikatakan di sana? Bukan hanya itu saja yang dikatakan oleh si pengkhotbah ini. Ya, dia di sana. Ya, segala sesuatu itu menjemukan katanya. Kadang-kadang kita berjerih lelah, capek, tidak bisa sudah maksimal mengerjakan segalanya, tapi tetap aja kita bisa menjemukan. Semuanya itu bisa menjemukan buat kita. Makanya pada akhirnya dikatakan, dia simpulkan ini ya. Nanti minggu depan kita lihat ayat berikutnya. Dia simpulkan, tidak ada yang baru di bawah matahari. Itu kesimpulannya. Tidak ada yang baru di bawah matahari. Nah, sekarang kalau saudara diperhadapkan, nah ini sekarang ya, ini harus kita antisipasi. Jangan sampai kita, ya udah karena sia-sia kita jadi orang frustasi gitu ya. Nah pertanyaannya, apakah dia sedang frustasi? Nah ini pertanyaannya ya, apakah dia sedang frustasi? Saya jawab mungkin tidak. Dia tidak frustasi. Ya, karena dia sudah sukses. Ya, apakah ia sedang frustasi gitu? Jawabannya tidak. Lalu yang berikutnya, apakah ia tidak bisa menerima kenyataan hidup? Kenyataan hidup. Ya, apakah dia tidak bisa menerima kenyataan hidup? Saya katakan jawabannya mungkin tidak. Karena banyak hal yang sudah dia buat. Ya, kenyataan hidup banyak dia sudah lewati. Ya, dia sudah kuat di dalam segalanya. Ini kalau kita mau bertanya, kenapa sih sampai dia ngomong seperti itu? Apakah sedang frustasi? Tidak. Apakah ia tidak bisa tidak bisa menikmati hidupnya dia? Ya, saya rasa tidak. Lalu sebenarnya apa yang hilang? Nah, ini pertanyaan kita ya. Apa yang hilang dari diri dia? Dari diri si pengkhotbah ini yang sedang merenungkan ini, apa yang hilang? Kok sampai dia berkata segala sesuatu adalah sia-sia? Apa yang hilang? Yang membuat dia mengatakan segala sesuatunya adalah sia-sia. Nah, ini pertanyaan-pertanyaan yang harus kita selidiki. Ya, kita perlu menyelidiki ini ya. Menyelidiki ini dengan pertanyaan-pertanyaan ini ya, sehingga kita tidak meragukan kitab pengkhotbah itu. Ya, sehingga kita tidak berkata bahwa perenungan dari sang Kohelet itu membuat kita jadi frustasi juga. Ya kan? Jadi frustasi juga. Ya. Atau dalam kehidupan dari Kohelet itu tidak membuat kita kehilangan arah hidup juga. Kita harus mempercayai ya bahwa yang kita kerjakan itu tidak ada yang sia-sia. Kan kita sering berkata saudara ya, dalam segala sesuatu dalam hidup ini tidak ada yang sia-sia gitu. Ya. Lalu kenapa ini? Nah, ini pertanyaannya. Kenapa ini terjadi buat dia? Ini pertanyaan yang harus kita jawab hari ini. Ya supaya apa? Supaya kita tidak ikut di dalam apa? Di dalam kefrustasian kita. Kita tidak boleh frustasi dalam hidup kita. Kita tidak boleh berkata sia-sia. Sekalipun Salomo itu merenungkan kesia-siaan belaka katanya. Ya, apa yang hilang dari dalam hidupnya dia? Yang saya katakan yang hilang sehingga dia berkata ya, segala sesuatu itu sia-sia. Ya, yang hilang dari hidupnya itu apa sih? Yang pertama adalah ini dia, persekutuannya dengan Tuhan. Ini hilang. Coba lihat. Pada waktu Salomo itu memulai, nanti saudara bisa membaca dalam kitab Raja-Raja itu ya. Pada waktu Salomo itu membangun kerajaan Israel itu saudara, wah luar biasa. Dia singkirkan semuanya. Ya, dia singkirkan semuanya. Dia berhala-berhala itu dia hapus di sana. Tapi lihat di sana, di masa tuanya itu istri-istrinya yang 1000 itu mulai minta, Mas, bikin yang kecil dong. Ini ada mesbah kecil supaya aku bisa berdoa di sana.
Mas bikin dong yang ini gitu. Sehingga saudara di akhir daripada pemerintahannya ya berhala-berhala itu muncul kembali. Jadi kenapa dia katakan segala sesuatu itu sia-sia? Karena dia kehilangan persekutuan dengan Tuhan. Jadi makanya saya nggak bosan-bosan mengingatkan kita. Ya 2020 saya selalu mengingatkan ini. Tapi 2021 ini hal yang sama saya ingatkan. Bahwa persekutuan dengan Tuhan itu nggak boleh hilang. Keintiman kita dengan Tuhan nggak boleh hilang. Ya, hati kita harus tetap terarah kepada Tuhan. Hati kita harus melekat dengan Tuhan. Ya, perjalanan hidup kita harus menjadi perjalanan hidup yang dipimpin Tuhan. Ya, jadi jangan sampai perjalanan hidup kita ini tidak dipimpin Tuhan. Ya, tidak dipimpin Tuhan. Jadi perjalanan hidup kita ini harus menjadi perjalanan yang dipimpin Tuhan. Jadi yang pertama persekutuan dengan Tuhan hilang. Makanya di akhir dari hidupnya dia bilang sia-sia katanya. Karena dia udah tua, dia kehilangan kerajaannya, dia kehilangan segalanya. Dia bilang sia-sia. Karena apa? Ternyata di baliknya itu adalah persekutuan dengan Tuhan hilang. Yang kedua, kenapa sih dia mengatakan segala sesuatu sia-sia? Apa yang hilang dari hidupnya? Bukan hanya persekutuan dengan Tuhan yang hilang, saudara, ya, tetapi yang hilang itu apa? Yang hilang itu adalah ketidakmampuan untuk menikmati, ya, menikmati apa yang Tuhan berikan. Nah ini hilang ini. Dia punya pergaulan yang besar. Raja-raja tunduk sama dia. Gitu ya. Tapi dia megah. Tapi dia tidak mampu menikmati. Ini kata kuncinya. Nanti di dalam pasal-pasal berikutnya itu dia bilang. Betapa pentingnya kita menikmati pemberian demi pemberian Tuhan itu. Ya, makanya akan menjadi sia-sia kalau kita tidak mampu menikmati. Wah ini dia ya. Tidak mampu menikmati pemberian Tuhan buat kita. Kita harus belajar menikmati. Ya, jadi tidak boleh tidak menikmati. Misalnya pakai contoh, makanan hari ini haruslah makanan yang bisa dinikmati. Ya, hidup hari ini haruslah hidup yang bisa dinikmati. Tidur hari ini haruslah tidur yang bisa dinikmati. Ya, atau apalagi saudara, relasi kita dengan keluarga kita, dengan suami kita, dengan istri kita, dengan orang-orang di rumah kita, dengan anak cucu kita, haruslah relasi yang bisa dinikmati. Nah ini saudara ya, jadi ketidakmampuan untuk menikmati apa yang Tuhan berikan. Makanya kalau kita nggak mampu, ya sia-sia. Yang terakhir, yang ketiga, apa yang hilang sih? Kok sampai dia mengatakan segala sesuatu sia-sia? Yang pertama yang hilang itu adalah persekutuan dengan Tuhan. Yang kedua adalah ketidakmampuan untuk menikmati apa yang Tuhan berikan. Lalu yang ketiga sekarang saudara, yang hilang itu adalah, ini dia, ucapan syukur. Nah ini dia, ucapan syukur itu hilang dari dalam hidupnya. Kenapa? Karena di masa tuanya itu dia dalam teror sebenarnya. Diteror oleh orang-orang yang di masa mudanya itu begitu membahagiakan dia, begitu menyenangkan dia di masa mudanya. Tapi sekarang di masa tuanya dia diteror. Sehingga saudara dalam kondisi seperti itulah saya katakan ucapan syukur ini nggak jalan. Berarti supaya 2021 ini tidak menjadi sia-sia, yang pertama dalam koheletnya kita, dalam perenungan kita kepada Tuhan, yang harus kita ingat yang pertama adalah bangunlah persekutuan dengan Tuhan. Satu. Yang kedua, belajarlah menikmati apa yang Tuhan berikan sama kita. Tadi ada Bu Edith bilang, beli oleh-oleh pun nggak ada, tapi kan tetap, saya percaya Bu Edith juga pasti menikmati persekutuan dengan keluarga, kenikmatan dengan keluarga. Karena apa?
Karena ada unsur yang lain yang Tuhan sedang rancangkan di balik perjalanan jalan-jalan tadi. Ya, kita jadi menyadari bahwa yang paling dipentingkan itu bukan itu. Yang harus dinikmati itu adalah persekutuan dengan keluarga. Jadi ketidakmampuan kita untuk menikmati apa yang Tuhan berikan, itu berbahaya kalau kita nggak mampu menikmatinya. Kita pergi jauh, tapi kita tidak bisa menikmatinya. Kita makan yang enak, tapi kita nggak bisa menikmatinya. Kita punya uang yang banyak, tapi kita nggak bisa menikmatinya. Itu sesuatu yang berbahaya. Jadi marilah 2021 ini kita belajar menikmati apa yang Tuhan berikan kepada kita. Lalu 2021 ini menjadi tekad kita supaya tidak hilang, supaya ibu-ibu tidak berkata segala sesuatu sia-sia. Belajarlah bersyukur. Ya, memang berat loh, bersyukur itu berat. Tapi pada waktu kita dihadapkan dengan realita-realita itu, belajarlah bersyukur. Karena syukurnya kita itulah yang menjadi kekuatan bagi kita. Itulah yang memampukan kita bisa bangkit dalam menghadapi apapun. Ya, bangkit menghadapi apapun. Kalau kita mampu bersyukur, saudara, apapun dalam hidup ini lewat gitu aja lah. Ya, ada di tangan kita, penuh di tangan kita, kurang di tangan kita, berkat-berkatnya selalu ada ucapan syukur. Sehat tubuh kita belajar bersyukur. Sakit kita belajar bersyukur. Makanya Tuhan kan izinkan kadang-kadang kita sakit. Karena dengan kita sakit itu kita mampu nggak mengucap syukur kepada Dia. Dengan kondisi tubuh yang lemah, tubuh yang tidak mampu nggak kita mengucap syukur kepadanya. Kadang-kadang Tuhan izinkan kita nggak punya apa-apa. Ya kan? Tidak ada berkat Tuhan di tangan kita. Tapi Tuhan melatih kita untuk belajar bersyukur kepadanya. Jadi kesimpulannya 2021 ini yang harus kita bangun. Ya, 2021 ini yang harus kita bangun. Persekutuan dengan Tuhan, belajar menikmati apa yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Lalu yang berikutnya yang ketiga, belajar mengucap syukur. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa dalam sorga, terima kasih buat firman-Mu. Terima kasih buat pelajaran hari ini. Salomo sebagai Kohelet, dia sudah merenungkan hidup. Betapa sakitnya kalau kehilangan persekutuan dengan Tuhan. Betapa sakitnya kalau tidak bisa menikmati apa yang Tuhan berikan kepada kami. Dan betapa sakitnya kalau kami tidak mampu bersyukur kepadamu. Kami mau bertekad, berkomitmen lagi di 2021 ini. Membangun keintiman kami dengan Tuhan. Belajar menikmati segala sesuatu dalam hidup ini bersama dengan Tuhan. Dan juga belajar bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus buat semua kebaikan-Mu. Terima kasih buat firman-Mu meteraikan dalam hati kami. Kami sangat percaya bahwa hidup kami dan segala berkat yang Tuhan berikan kepada kami, segalanya menjadi milik kepunyaan kami 2021. Kami percaya tidak ada kekurangan, tidak ada sesuatu yang menyakitkan, tidak ada kekecewaan yang harus kami lewati sehingga kami tidak mampu bersyukur. Tapi semuanya perjalanan 2021 ini menjadi perjalanan yang boleh kami nikmati. Kami menyerahkan Ibu Sylvia Edith yang Tuhan tambahkan usianya lagi di bulan ini. Terima kasih Tuhan buat pertambahan usia yang Tuhan berikan. Terima kasih buat panjang umur yang Tuhan berikan kepadanya. Terima kasih dia boleh melewati hidup di dalam keluarga, di dalam apapun. Dia boleh melewati di dalam sukacita yang daripada Tuhan. Ada kesedihan di masa yang ada di belakangnya. Tapi kami tahu di depan Tuhan memberi yang terbaik buat dia. Dan Engkau memberkati Ibu Sylvia Edith. Kami berdoa juga buat Narwastu 2021 Tuhan. Dalam semua program demi program kami ke depan. Kami berdoa supaya Tuhan menolong. Rencana-rencana yang akan kami buat ke depan di masa-masa pandemi ini. Kami percaya Tuhan, Engkau menolong kami, memberi hikmat kepada kami. Supaya kami juga boleh memberi yang terbaik bagi Tuhan. Terima kasih, terpujilah nama-Mu. Terima kasih juga buat bangsa dan negara kami.
Terima kasih buat vaksin yang sudah ada. Terima kasih Tuhan buat segala sesuatu yang sudah disiapkan oleh pemerintah kami. Tolonglah ya Tuhan supaya di dalamnya juga kami boleh menikmati segala sesuatunya bersama dengan Tuhan. Tuhan, kami menyerahkan juga keluarga, lepas keluarga dari Narwastu di 2021 ini. Kami mendoakan mereka dalam rumah tangga mereka masing-masing. Biarlah Engkau memberkati suami, memberkati anak-anak, memberkati mantu, memberkati cucu, memberkati seisi rumah kami, keturunan-keturunan kami. Biarlah 2021 ini semuanya mereka diberkati oleh Tuhan. Jauhkanlah Tuhan belalang-belalang pelahap, jauhkanlah sakit penyakit, jauhkanlah Tuhan hal-hal yang tidak mempermuliakan nama-Mu, tapi biarlah segala berkat Tuhan, segala kebaikan Tuhan turun di atas keluarga Narwastu Tuhan. Bapa dalam sorga, kami mendoakan supaya dalam 2021 ini, meskipun kami masih lewat Zoom meeting, kami masih berdoa supaya gairah dari teman-teman, dari saudara-saudara kami yang ada di Narwastu, bahkan dari orang-orang yang baru yang akan Tuhan utus, biarlah Tuhan bawa di 2021 ini. Sehingga kami giat Tuhan di dalam pekerjaan-Mu, kami ada dalam sukacita, dan ada di dalam pertolongan yang daripada Tuhan. Terima kasih buat kebaikan-Mu, terima kasih buat rahmat-Mu, terima kasih buat bangsa ini, terima kasih buat segala sesuatu yang ada di depan kami. Terima kasih Tuhan buat persekutuan kami juga sore hari ini. Kami bersyukur karena Tuhan sudah menghimpunkan kami, dan kami sekarang ada dalam kasih sayang yang daripada Tuhan, dan biarlah Tuhan memberkati kami selanjutnya. Akhirnya, saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, marilah kita mengarahkan hati kita kepada Tuhan, kita akhiri persekutuan kita, dan kita terima berkat Tuhan. Kasih karunia dari Allah Bapa, sukacita di dalam Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan dengan Roh Kudus, kiranya menyertai kita semuanya, mulai sore hari ini, kekal selama-lamanya. Semua yang percaya katakan, amin. Baik, kalau ada pengumuman silakan diumumkan. Ya. Bu Edit dibuka dulu Bu Edit kameranya itunya. Ya. Silakan Bu Edit. Shalom semuanya. Shalom. Shalom. Sebelumnya selamat Natal, selamat tahun baru, karena ini pertama kali lagi kita ketemu di tahun 2021. Sukacita biarlah firman yang sudah Tuhan berikan melalui Pak Hermon menjadi awal dari kekuatan dan semangat kita. Di mana kita harus bangun persekutuan, belajar menikmati yang Tuhan berikan, selalu mengucap syukur. Kalau saya nggak mau bilang belajar mengucap syukur, Pak. Saya mau katakan selalu mengucap syukur. Amin. Amin. Nah, dalam segala Setuju. keadaan Ya. harus mengucap syukur. Itu Ya. aja buat semuanya. Sampai minggu depan. Hari ini kita belum perjamuan kudus karena masih banyak yang bau-bau liburan. Ada yang lagi di Bali segala. Iya, ya. Tapi kita sama-sama berdoa. Tahun ini Narwastu lebih semangat. Tidak ada lagi walaupun melalui Zoom, tapi roh kita nggak padam, roh kita nggak suam-suam, tapi justru melihat keadaan ini, Tuhan membawa kita lebih lagi mau datang kepada Dia juga di dalam Narwastu. Itu saja, sampai minggu depan. Terima kasih Pak Hermon, biarlah minggu depan kita perjamuan kudus. Ya. Puji Tuhan, terima Pak. kasih Shalom, Tuhan Bu berkati Mes, semua. Ibu Edit, Ibu Eti, Ibu Nina, Ibu Santi, Fiska, Ibu Yanti masih di mobil itu kayaknya. Ya, terima kasih Bu Erlin. Ya. Terima Ibu kasih Silvi Pak Hermon untuk firman-Nya semua itu. Ya, sukses Sekali lagi 2021 happy ya birthday. semua ya. Selamat sore. Sukses Amin. 2021. Sehat semua. Selamat Ya, sore. sehat semua. Tuhan berkati. Selamat sore. Shalom. Tuhan berkati sampai minggu depan ya. Sampai minggu depan. Depan Dadah. perjamuan. Sekali lagi happy birthday. Happy buat birthday. saya. Ya, terima kasih. Ya, baik. God bless. God bless. God bless.